pertama kalinya dalam sejarah Indonesia diberikan hak untuk mundur atau maju sesuai dengan kompetensi muridnya. Jadi ini keanehan luar biasa sistem pendidikan, di mana guru misalnya di Papua di kelas 6 harus mengajar di level yang sama anak Jakarta Selatan. Ini nggak masuk akal sama sekali. Ini kenapa waktu World Bank mengassess, akhirnya semua anak-anak di Maluku dan Papua, ya mereka 2 tahun ketinggalan, ada yang 3 tahun ketinggalan. Karena dia kejar tayang, ayo go to the next. Gurunya dipacu kejar tayang kurikulum. Sekarang di kurikulum Merdeka, guru itu boleh slow down. Dia boleh mundur 2 tahun ke belakang kalau dia mau, dan juga dia boleh maju. Jadi guru-guru di yang anak-anaknya mungkin satu grup anaknya udah lebih advance, dia boleh masuk ke tahun berikutnya dan so on. Jadi bayangkan how game changing itu, bahwa guru. Dan satu lagi yang berubah adalah guru itu diberikan hak untuk, tadinya Pak Gita, schedule sekolah itu ditentukan oleh pemerintah pusat per minggu. Bayangin, setiap sekolah di Indonesia ditentukan harus berapa jam mata pelajaran ini, berapa jam bahasa Indonesia, berapa jam matematika dan lain-lain per minggu. Sekarang kita ubah rentang waktunya per tahun. Jadi kalau ada sekolah ingin memastikan ada kelas guru kelas SD ingin memastikan bahwa anaknya semua di sini mengerti segitiga geometri, dia boleh 1 minggu hanya fokus di segitiga itu. Saya nggak peduli guru itu kualifikasinya S3 dari sekolah terhebat di dunia, kalau dia tidak percaya sama potensi setiap anak di situ, termasuk anak-anak yang paling struggling dalam kelas, itu guru buruk. Itu yang namanya guru buruk. Guru yang menyerah atas potensi setiap anaknya. The best teachers are the ones that spend the most time dengan yang paling struggling, karena dia percaya potensinya mereka untuk succeed. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri, dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Jadi dari riset kita, yang membuat guru itu potensi guru hebat, atau nggak usah guru hebat lah, guru good enough aja ya. Di Indonesia kita guru good enough aja. Itu sebenarnya tidak berkorelasi dengan kehebatan kemampuan dia secara mungkin tes, assessment, akademis, sama sekali tidak. Yang terpenting pertama, level 1 adalah kenapa dia jadi guru. Salah satu transformasi kita buat PPG, yaitu 1 tahun training sebelum menjadi guru. Itu yang kita kunci sekarang programnya di Kemendikbudristek. Kita buat tes masuknya lebih susah, tes akhirnya lebih susah. Jadi kita kunci 1 tahun itu. Yang terpenting daripada survei dan interview dan analisis untuk masuk program itu adalah, Anda nih mau jadi guru kenapa? The reason why, dan pertanyaan-pertanyaan yang biar dia tidak bisa bohong mengenai alasannya dia kenapa menjadi guru, adalah faktor terpenting daripada kemampuan dia menjadi guru yang baik. Kenapa? Nyambungnya itu dengan growth mindset. Jadi 2 pertanyaan yang harus sebenarnya yang terpenting secara dari level konseptual. Satu adalah, ini guru menjadi guru karena kepengen ngebantu anak-anak apa tidak? Kedua adalah perekrutan ini dilakukan secara terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru itu tidak sesuai kebutuhan.
Dan sebenarnya kalau kita sudah punya data dari setiap sekolah, seharusnya yang mengerti kebutuhan rekrutmen itu harusnya kembali lagi kepada sekolah. Mereka yang membutuhkan, dan tentunya pemerintah pusat dan Pemda bisa mengawasi berdasarkan jumlah murid dan jumlah kapasitas berapa sih sebenarnya guru yang dibutuhkan di masing-masing sekolah. Nah, karena perekrutan ini dilakukan pusat, makanya terjadi siklus-siklus yang tidak sinkron dengan masing-masing sekolah. Dan permasalahan ketiga tentunya yang sudah kita alami beberapa kali adalah Pemda tidak mengajukan formasi guru ASN yang sesuai dengan kebutuhan yang data dari pusat gitu, dari jumlah murid, data dari Dapodik, karena berbagai macam alasan. Jadi ketiga permasalahan ini mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi. Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Jadi yang lebih sering terjadi sekarang adalah administrasi pendidikan, bukan pembelajaran. Pembelajaran itu hanya bisa terjadi kalau ada psychological safety dalam sekolah itu. Mereka berani gagal, mencoba hal-hal yang baru. Kalau students itu bukan hanya pasif konsumtif daripada pendidikan, tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut. Kalau tidak ada rigiditas atau tumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru yang mendistract dia daripada melakukan core functionnya, yaitu mengajar dan berinteraksi dengan murid. Jadi Merdeka Belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat, untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua, agar kita meredefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan. Apa ciri-ciri sekolah-sekolah yang terbaik? Dan banyak sekolah-sekolah baik di Indonesia, cuman kita nggak pernah, jarang dengar gitu. Termasuk di daerah ya? Ya, tapi mereka biasanya agak bandel-bandel nemuin sistem prosesnya sendiri, berinovasi sendiri gitu. Keluar dari jalur-jalur sendiri untuk menemukan titik temunya sendiri yang pas buat siswa-siswinya. Itu adalah organization culture-nya. Culture daripada sekolah itu bukan kepada individu dalam sekolah, tapi culture dalam sekolah itu adalah culture of learning dan culture of innovation. Jadi ya itu culture di mana banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, ini yang sebenarnya sangat relevan seperti pengalaman saya di Gojek waktu itu. Gitu. Culture of innovation, culture of learning. Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset. Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita. Untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset. Apapun passion dia. Gitu. Ini sedikit berbeda. Ini nggak bisa dilakukan dengan administrasi pendidikan. Ini harus melakukan melalui transformational culture change. Makanya ini harus diserang dari berbagai macam penjuru. Dari pendidikan guru-guru baru masuk, pendidikan guru di dalam situ, perubahan dan fleksibilitas daripada kurikulum, perubahan dari sisi administrasi dan regulasi untuk melepaskan berbagai macam kendala dan sekat-sekat. Dulu saya kira itu pendidikan itu seperti suatu sistem manajemen yang bisa dikasih insentif sama disinsentif, lalu kalau kita ada metrik-metrik yang jelas dan kita menginsentifise metrik-metrik itu, secara otomatis itu akan menimbulkan sistem pendidikan yang baik. Tadi saya kira gitu, kayak very managerial approach gitu, bahwa ini kayak apa, kayak pabrik bisa lah, kayak call center agent, kayak Gojek gitu, tapi enggak. Ini salah, karena produknya ini bukan suatu app, produknya ini bukan suatu layanan, produknya itu adalah manusia. Jadi tingkat kompleksitas yang luar biasa tingginya dari pembentukan suatu manusia itu nggak bisa menggunakan approach yang sama seperti di private sector atau di apa. Tapi satu hal yang saya sadari adalah apa ciri-ciri sekolah-sekolah yang terbaik. Dan banyak sekolah-sekolah baik di Indonesia, cuman kita nggak pernah, jarang dengar gitu. Jadi kurikulum terpusat itu dibuat oleh pusat, yang katanya kemudian disesuaikan dengan kearifan lokal, disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Tapi pada kenyataannya tidak banyak yang diubah. Anak-anak kita yang tinggal di kota, di desa, di gunung, di pantai,
tetap saja diminta untuk mencapai standar yang sama. Kita tahu ya, di kota itu dekat dengan dunia industri. Kalau di pantai dekat dengan dunia wisata. Artinya kurikulum harus dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Anak desa, anak gunung, anak pantai harus mencapai standar dan dibekali oleh skill-skill yang hanya cocok untuk digunakan di kota. Yang hanya cocok untuk digunakan bekerja di dunia industri. Kan ini tidak adil bagi anak-anak yang tinggal di desa, bagi anak-anak yang tinggal selain di kota. Kurikulum terpusat ini hanya akan membuat anak-anak kita merasa terkekang.